Sandy Walsh tampil memikat saat timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 pada matchday kedua grup D Piala Asia 2023. Sandy untuk kali pertama dimainkan sebagai starter oleh Shin Tae-yong di Piala Asia 2023. Pemain klub Belgia KV Mechelen itu diplot sebagai bek tengah bersama Jordi Amat dan Justin Hubner. Bermain di posisi bek tengah sejatinya bukan posisi ideal Sandy. Namun, pemain berusia 28 tahun itu memperlihatkan sudah mulai terbiasa memainkan peran sebagai bek tengah setelah dicoba dalam beberapa kesempatan oleh Shin. Termasuk ketika dimasukkan mendekati akhir babak kedua saat kalah 1-3 dari Irak. Kepercayaan Shin Tae-yong dibayar Sandy dengan penampilan ciamik. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang terbilang langka itu sejak resmi jadi warga negara Indonesia pada 2022. Sandy tercatat sudah 7 kali membela timnas Indonesia. Namun pemain berdarah Belanda Indonesia ini tercatat baru 3 kali main sebagai starter termasuk saat menang atas Vietnam. Sandy tampil solid di jantung pertahanan. Kerjasama dengan Jordi dan Hubner berjalan baik untuk memastikan gawang Hernando Ari aman dari kebobolan. Sandy juga terhitung rajin naik membantu serangan. Salah satu peluang terbaik didapatnya melalui sundulan yang memanfaatkan umpan silang Justin Hubner tetapi bisa digagalkan dengan gemilang oleh kiper Vietnam Nguyen Philip. Berdasarkan statistik SofaScore, Sandy memenangi 4 dari 6 duel udara. Ia juga melakukan 1 intercept dan 1 clearance dengan akurasi operan, mencapai 78%. Sandy mendapat rating 7,1 di laga kontra Vietnam. Ratingnya ini hanya kalah dari Hubner yang mendapatkan nilai 7,4 dari 3 bek tengah timnas Indonesia yang turun sejak menit pertama. Penampilan apik itu juga membuat nama Sandy Walsh trending topik di akun Twitter. Pujian deras mengalir kepada Sandy. Dengan aksi yang ditampilkan lawan Vietnam, potensi Sandy kembali dimainkan sejak menit pertama saat meladeni Jepang di laga terakhir grup D Piala Asia. Kabar baiknya, Shin Tae-yong bisa lebih mudah meracik komposisi di jantung pertahanan dengan sejumlah pemain berada di level terbaiknya. Jelang Piala Asia 2023, level pemain timnas Indonesia dinilai mediocre. Sebuah penilaian dilontarkan pengamat sepak bola Indonesia Justinus Laksana terhadap para penggawa timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Asia. Pria yang karib disapa Coach Justin ini menilai para penggawa Indonesia berada di level mediocre. Justin pun mencontohkan level bermain para pemain naturalisasi Indonesia. Di antara pemain-pemain naturalisasi Indonesia yang bermain di Eredivisie kompetisi yang notabene tier ke-6 di Eropa hanya Tom Haye. Sementara para pemain lain bermain di divisi bawahnya. Namun menurut Justin, tak ada masalah dengan status mediocre. Terpenting, sambung pelatih timnas futsal Indonesia tersebut, para pemain timnas Indonesia tersebut mampu menunjukkan performa ciamik di lapangan. Kabar buruk terpa Irak jelang lawan timnas Indonesia di Piala Asia. Irak mendapatkan kabar buruk menjelang laga melawan timnas Indonesia di Piala Asia Qatar. Melansir dari Win-Win, kekuatan tim berjulukan Singa Mesopotamia itu di lini bertahan berkurang. Hal tersebut dikarenakan salah satu bek tengah mereka cedera. Saat Natik sebelum pernah cedera yang membuatnya absen pada laga melawan timnas Indonesia dan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pemain 33 tahun itu kembali membela Irak saat laga uji coba melawan Korea Selatan beberapa waktu lalu. Bungkam Vietnam, timnas Indonesia terkenal di Liga Inggris hingga ancaman Shin Tae-yong. Berita keberhasilan timnas Indonesia membungkam Vietnam pada laga kedua Piala Asia 2023 menjadi favorit pembaca. Bagaimana tidak, kemenangan ini menjaga peluang Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia sekaligus mencatatkan sejarah di ajang ini. Selain itu, berita tentang timnas Indonesia menjadi terkenal di Liga Inggris juga tak kalah menjadi sorotan. Hal ini lantaran keberadaan Elkan Bagot di skuad Garuda. Kemudian artikel terkait pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkap kesiapan timnya menghajar Vietnam juga menjadi perhatian publik. Sebelum pertandingan, pelatih Vietnam Philippe Troussier mewaspadai sejumlah pemain timnas Indonesia.
Rosier mengaku terkesan dan mewaspadai dua pemain timnas Indonesia, yakni Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand. Meski demikian, Rosier tetap waspada dengan seluruh pemain Indonesia. Menurutnya, tim besutan Shin Tae-yong itu memiliki semangat juang yang tinggi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan timnya sudah siap tempur melawan Vietnam pada laga kedua penyisihan grup D. Shin Tae-yong menyatakan sudah menyiapkan formula untuk meredam tim Vietnam. Dia juga sudah mempelajari dengan baik kelebihan dan kelemahan tim berjuluk The Golden Stars Warriors tersebut. Timnas Indonesia kini jadi terkenal di Liga Inggris. Hal itu diutarakan oleh bek Ipswich Town, Elkan Bagot, yang juga merupakan bek skuad Garuda. Elkan mengatakan timnas Indonesia jadi perbincangan di klubnya Ipswich Town. Timnas Indonesia juga jadi perhatian media Inggris BBC karena dirinya bermain di Piala Asia. Elkan menyebut ke BBC bahwa dirinya sangat bangga memperkuat timnas Indonesia. Kini timnas Indonesia jaga asa ke-16 besar Piala Asia.